Kalau kita ikut mendukung kebetulan beberapa aturan negara sama dengan aturan kita, yaitu sama-sama anti narkoba, anti perzinaan, anti pemerkosaan. Jadi orang-orang yang nangani ini kalau kita ikut bantu, kan sama-sama negara ingin menghentikan itu atas nama negara. Kita juga ingin meloloskan diri dari kewajiban dan ya Pak. Terus enaknya terlibat itu orang kulino nuntut wong liya. Terus ini kewajiban ilmu yang wajib dengan sampaikan. Ya saya ulang lagi, ini sudah saya cek hampir beberapa kitab, termasuk yang di kitab Qom. Itu logika yang dibangun itu gampang sekali. Kalau di kitab Qom itu penjelasannya ada unik. Wa ma'rufun fil lughat. Ma'ruf itu sudah dikenal secara lughat. Misalnya ada orang tua lumpuh terus kaya. Itu tetap secara lughat dikatakan wa yastatiu ayyabniyadar. Dia mampu membangun rumah. Padahal nyekel cetok ya ora iso, macul ya ora iso, noto boto ya ora iso. Tapi karena punya kemampuan finansial, pasti orang melakoni ini mustati, apa? Mustati. Seorang lagi ya, ada orang lumpuh, tapi kaya. Cara Imam Syafi'i logikanya, orang ini berstatus mampu bangun rumah apa enggak? Mampu, karena dia istitoah bisa bayar orang lain bangun rumah. Artinya gini, ketika Allah mewajibkan haji bagi mustati, ini jenisnya juga mustati. Paham ya? Nah itu makanya istitoah itu ada istitoah binafsihi, memang orang itu mampu haji sendiri, atau istitoah diwiri karena dia punya finansial yang cukup untuk menyewa. Jadi artinya gini ya, secara logika selain riwayat tadi, selain riwayat jadi imro'atun min fas'am, secara riwayat kan jelas ada pertanyaan tadi ya Rasulullah, saya punya bapak yang sudah sepuh, kalau naik pesawat itu kerepotan sekali, apa perlu saya hajikan? Kata Nabi ya. Terus apa itu cukup ya Rasulullah? Iya, sebagaimana beliau punya utang, terus kamu yang bayar itu juga. Masyhur sebagian riwayat ada kalimat fatin wa ahqqu bil qada, orang gak haji itu menambah utang sama Allah, maka utang sama Allah harus diselesaikan. Tapi yang menarik itu adalah penjelasan Imam Syafi'i tadi. Beliau menjelaskan dalam kitab andai kan ada orang lumpuh tapi kaya raya, yuqalu innahu yastati wa yabniyadar. Tetap secara lughat dikatakan dia mampu bikin rumah, padahal dia lumpuh karena tadi dia bisa nyewa orang lain. Dibang gagah kok sampai itu kere orang-orang bangun rumah. Tapi ya tanah radu. Misalnya pemburuh ya, murid matina ya cukup. Mendingan lumpuh tapi punya uang. Dan itu secara lughat pasti dikatakan mustahil. Nah itu yang mau kita bicarakan apa? Karena saya takut lupa. Jadi dulu itu saya fotokopi banyak sekali. Kata saja di mana-mana. Tapi tadi logika paling enak yang dikatakan Imam Syafi'i dalam kitab Qom tadi. Ada orang lumpuh, kemudian dia punya uang, tetap secara lughat orang ini berstatus apa? Mustati, dia mampu bikin rumah. Artinya dari awal mustati itu tidak harus dinafsihi, tapi apa bisa dulu bisa karena melibatkan orang lain. Kalau wajah itu. Anak usari itu warna sing kaping pintu. Artinya model kedua dari status mustati ya. Model kedua dari status apa? Mustati. Iku istito'atu tahsini. Iku kemampuan ngasilno haji diwiri kan liyane wong. Paman mengkosi sapane wong mati sapa wong. Wafi bimati lan iku wajib mengatasi kandungan manfaat haji. Wajib wajib apa oleh janji ngajeno anu saleman mikir kaji saling mirip itu masuk normal kan? Ada orang kaya meninggal, tentu warisannya boleh dibagi setelah kewajiban haji diselesaikan. Kama tuh kaya oleh jen sauri minyak saling nikah atau dulu utang-utang itu. Itu sing masalah apa? Masalah mayit, masalah niaga. Kalau dalam bahasa Jawa haji amanat. Terus kedua yang dalam kurung langsung mati. Wal ma'dub al ajiz aril haji binafsi. Wal ma'dub bulan mong sing lumpuh al ajiz kang apes aril haji sang haji binafsi kelawan awak dhewe wong. Iki bareng peron faktor tua atau ini itu jadi kibar. Misalnya stroke, tidak tua tapi stroke. Sehingga kau tak stres banget. Betul diarani mustatik stres, diarani ramu mustatik. Tapi stres itu orang wong ayu roh gue jadi ini lah zaman. Stres tenang gue orang itu.
In wajah lamun metu iso wong ujrotan ing waktu ujrotan ing ngopahi wong ya uju kang ngajar sapa man anu saking masjid itu ujrotin misli in wajah ujrotan lan mau wajib man ela di bawah hati. Terus ini hal-hal yang menopok sehingga Rasulullah minta. Makanya kalau dalam fikih detail ya, fikih detail kayak ya pokoknya fikih detail. Perasaan pulau takor kalian pengiran, balik perasaan pulau takor pengiran. Misalnya ada pertarungan politik, kita risau kalau pemimpin kita fasik, terus ada pemimpin soleh ikut kompetisi. Meskipun kita kiai itu rapolitikus, perasaan pulau itu turun itu wajib, karena itu satu-satunya cara kita ikut berstatus mustatir. Kan misalnya Nabi ngendikan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu ya. Saya punya teman banyak polisi yang nangani kriminal, reskrim yang nangani kriminal. Itu akrab sekali sama saya. Mereka juga sering ke rumah saya, terus akrab sekali. Mungkin dia sebagai polisi mungkin niatnya para ulama supaya teduh ada arah. Sebenarnya saya itu lebih nakalan dibanding dia. Maksudnya nakalan itu nakalannya wong soleh itu. Nakalannya wong soleh. Perasaan saya nahi mungkar itu wajib. Nahi mungkar wajib, sementara kita ini hidup di negara yang semuanya sudah diatur. Yang nangani kriminal itu polisi, yang nangani narkoba itu polisi, dia berwajib. Kamu nangani sendiri gak mungkin. Col tangan secara hubungan dengan Allah juga gak mungkin. Nah kita harus terima kasih ada BNN, makanya kita urun semampu kita supaya nanti takoi pengiran. Kita pernah terlibat penghentian pengedaran apa? Lalu uang itu orang rasanya jadi wali, jadi uang soleh, itu tertewas. Orang untuk uang liya kon nyelesaikno kowe dhewe memberi. Nah, ya begitu seterusnya. Makanya menurut saya masih ingat betul dididik bangun. Dulu itu ketika bangun belum sekaya itu, belum terkenal itu nyuruh saya kalau ada orang mau haji itu panjangan. Kalau bangun sudah nggak punya uang jadi dipaksa, kudu iso. Saya masih ingat disuruh ke wong desa-desa sing jek medhit, maksudnya medhit itu biaya kok kaji ku rumah tidak mengenteni nak mati lagi tegane judul. Dulu kaji itu masih langsung, masih daftar ya langsung tahun itu. Saya itu dulu ya SK. Wong ra niat kaji kok dipaksa kaji terus rontok didorong-dorong kaji. Saya dulu ya SK. SK itu bisa bawaan goblok, bisa bawaan cerdas. Cerdas saya itu karena orang kepengen kok dipaksa, berarti kan orang ini tidak anti bikolbin, tidak dari hatinya. Tapi lama-lama bangun cerita gini ke saya. Imaratul Masjidil Haram itu wajib. Perido nak Ka'bah itu bangun nadanya meliti. Perido nak Ka'bah. Ka'bah itu rasepi lagi. Tapi bangun bahasakan pakai bahasa orang sepuh. Nah, ini sudah saya terjemah pakai bahasa Indonesia. Ka'bah itu rasepi nak kue aku sukses. Gajahno ono gerakan seneng haji sampai seperti itu. Sama kita bisa mengkiaskan nahi mungkar itu sukses kalau kita ikut mendukung kebetulan beberapa aturan negara sama dengan aturan kita, yaitu sama-sama anti narkoba, anti perzinaan, anti pemerkosaan. Jadi orang-orang yang nangani ini kalau kita ikut bantu kan sama-sama negara ingin menghentikan itu atas nama negara. Kita juga ingin meloloskan diri dari kewajiban nahi apa. Terus enaknya terlibat itu rakulino nutut wong liya. Wah sekali-kali wong roh rasane pinter roh maha tali, bener rasane enak. Pinter wong kang elek, aja delok kok aduk. Oh juga mondok suni basal yo. Kowe ora rasane pinter no. Wis nganggo jas ora mesti pinter. Apa meneh sing raja jasan. Ya kadang lebih pinter, sing raja jasan lebih pinter. Maksud saya itu ada cerita unik dari Basal, mungkin sampai jarang dengar, tapi saya pernah dengar. Basal dulu itu diantara uniknya yang nggak lazim dari dunia kayak gitu. Suka baca majalah kriminal. Dulu itu banyak kiai yang seangkatan beliau itu iskal itu janggal. Tapi beliau diantara jawabnya gini, ben kiai rabu mau dulu, jadi wajah Indonesia. Jadi motifnya beliau ben roh wajah Indonesia. Kadang kan orang hanya ngomong kesuksesan ya, Indonesia damai gitu, tapi nanti macam majalah kriminal
Ono wong bojo kami guru wis ketemu mungkar nakir. Jebule diketok sing itu. Ono sing alat kelamin ilang diketok sing itu. Mantel selingkuh. Engko sing wedok ngerti-ngerti di semen ya. Gara-gara macam-macam dicor. Baca majalah gitu kan apa ya? Kita mau luhur sebagai bangsa kan malu karena ini PR. Jadi mau jurnal Mak Atali terus aku ngerti jauh-jauh sama kita tapi seneng ya ini loh wajah muris. Kowe disewa jadi pelatih hasilnya ini enggak apa-apa. Tapi di atas ilmu itu ada mansatarul musliman, satarul itu yang kelas paling tinggi. Sehingga enggak perlu bakas goblok bujang-bujang untuk mansatarul musliman, satarul. Saya terangkan lagi. Jadi ilmu itu apapun dibaca hadis sahih itu menemukan momentumnya itu kalau dijelaskan pakai al-aqus salim. Makanya saya itu suka sama kitab Qum. Jadi Imam Syafi'i itu semudah itu. Beliau pertama ya cerita Imro'atun min Fas'am tadi. Ada perempuan dari Fas'am menanyakan Rasulullah, ya Rasulullah inna faridatallahi 'alal ibad adrokat abi syekhon kabiron la yastati wa yasbuta 'ala rafilah. Keharusan haji yang diturunkan Allah itu bapak saya sudah lumpuh. Gak mungkin beliau haji karena repot. Itu tidak sampai gak mampu. Bahasanya itu repot. Kata Nabi ditanya sama perempuan tadi, apa tujuan gua apa saya perlu mengajikan beliau? Jadi yang populer di Indonesia kan kalau sudah mati, apa? Ini kesalahan kita. Makanya saya ini bikin gerakan haji makdum. Jadi wong sing ora mungkin mampu haji. Itu menurut saya kalau keluarganya mampu harus secepatnya apa? Nah, pentingnya tadi, kalau dia masih sadar itu urun niat. Karena kalau kadung mati, menurut saya itu nggak keren. Nggak kerennya begini ya, dia tidak urun niat sama sekali. Misalnya Zaid itu lumpuh, dia orang kaya lumpuh. Kalau ditawari haji makdum tadi ya, pokoknya kita pakai bahasa asli fikih haji apa? Makdum tadi. Kan dia urun niat. Urun niat, yowes tabunganku sing 30 juta untuk haji. Dia kan urun niat, urun keputusan, maka nisbatul haji dia kena. Ketika ketemu Allah, dia kena nisbatul haji. Beda kalau dia kadung mati. Ya saya ulang lagi, dia kadung mati, terus warisnya itu soleh. Saking solehnya warisnya memang dianggarkan haji dulu, baru dirkah di. Tapi ini kan kesalian warisnya, dia tidak memberi kontribusi sama sekali, karena itu tidak keputusan dia. Jadi gampangannya itu, waris ngajak nodekne itu mau ngenakno awak ben warisane sah. Tapi kan gak kepikiran ya, bapaknya kadang ditulis pangeran status tidak ingin haji. Sampai mati kan statusnya itu tetap ono. Orang tadi statusnya kan orang tahu kaji nganti mati itu udah statusnya. Terus ketika warisnya menghajikan hanya ditulis sama Allah. Warisnya soleh, orang kepingin kelolot dan warisan, maka bapak itu tetap statusnya secara profesional hanya gitu. Tapi kalau gerakan makdum ini sukses, nanti statusnya dia ikut niat. Ya cung dol cung. Sebagian mobil kudol, sebagian tegal kudol. Ben aku, dunia aku, ono sing kanggo. Nah ini kembali ke Mbak Mun tadi, kearifannya Mbak Mun tadi. Kalau misalnya sudah haji, kadang orang yang punya egois. Apa artinya kecelok haji, aku ratau toa, ratau sa'i, ratau arafah. Mungkin orang secara ego kan nggak nyaman. Apa artinya saya kecelok haji tapi nggak toa, nggak sa'i, nggak wukuf dia. Nah ini penting Dawe Bangun tadi. Islam tetap untung karena Mekah ramai. Iseng, misalnya Mekah ramai Vatikan iseng. Terus sing rono, sing haji mau TKI TKW terus. Menurut keren guys. Jadi orang itu harus berpikir seperti ini. Jadi konstruksi fikih kita dan pantas ma'akali begitu. Berarti di sini itu memang harus sampai seperti itu. Saya pernah dibantah sama seseorang. Saya ketika bikin gerakan kaji makdum, orang sepuh tadi yang bantah saya. Gus tapi kalau niku kepengen roh rasane toa, roh rasane sa'i, roh rasane buku. Itu kalau buatan mampu. Dia tak jawab tadi. Nah, kalau jenengan mencintai masjid, meskipun sampai tidak bisa Jumatan, seneng nggak kalau masjid itu ramai banyak Jumatan? Dia seneng, ya sudah. Jenengan yang penting ikut seneng karena Ka'bah itu ramai. Dan di antara ramai itu karena ada yang menghajikan jeneng. Nah, padahal yang seperti ini itu jutaan orang Indonesia jutaan, tapi rata-rata wali warisnya nunggu mati. Kadang niatnya elek, luwih murah.
Lho kalau kita nanti krungu, ben mati itu lebih murah. Karena kaji amanat kan lebih. Tapi saya ini semua yang ngaji saya, semua yang mencintai saya mohon kalau bisa makdub itu diusahakan supaya ini ngejar niat, apa? Ngejar niat dan komitmen. Kan dia ikut memutuskan. Ikut apa? Memutus. Jadi dengan takbir itu supaya takbir. Kenapa saya butuh ini? Karena ini apa ya? Ini problem kita bersama. Kita Indonesia kan baru mengenal kaji amanat itu badal maut, apa? Padahal kitab-kitab yang mastur, takbir-takbir tertera secara jelas ya, di Muhadzab ada, di Qalubi ada, di ada, itu jelas ada hadis sahih tentang haji makdum. Nah, kenapa saya pastikan ini benar? Karena tadi ketika dijelaskan Imam Syafi'i di kitab logikanya masuk akal sekali tadi. Wa ma'rufun fil lughah, misalnya ada orang lumpuh bilang dia mampu secara finansial, secara lughah dikatakan yastati'u ayyab biniyadar. Orang yang lumpuh tapi kaya, secara lughah pasti dikatakan mampu bikin rumah. Artinya apa ya sudah, padahal kata kunci wajib tidak wajib itu di mampu tidak mampu. Jadi kalau ada orang lumpuh, kaya, terus kamu kok bilang gini, wah ini tidak wajib kaji, tidak mampu kaji. Gue diguyu pangeran, diguyu malaikat, cak goblok. Loh karena balikannya gitu. Ada orang lumpuh di kursi roda, orang kaya raya, terus gimana? Kamu bilang gini, iki ra kelar tuku Innova, naik enggak kalimat itu? Naik kan? Karena uangnya terus hanya karena dia lumpuh, Mbak Arani enggak mampu beli Innova. Kalimat itu salah enggak? Salah sekali. Sama ketika kamu ngomong ini tidak wajib haji karena tidak mampu, kalimat itu juga sangat salah. Karena surahnya masalah sama, dia agak kuat beli Innova, artinya dia datang ke dealer gak kuat, dia nyupiri sendiri gak, kan bisa orang lain. Nah di bab haji juga sama, kan bisa orang lain. Clear ya, jadi artinya hadis sahih itu termaknai secara benar oleh Imam Syafi'i. Kata beliau, wa ma'rufun fil lughah kada. Artinya kada itu tadi ada orang lumpuh, kemudian dia kaya, maka semua orang akan sepakat mensifati wa yastati wa ayyab niyaga. Dia mampu bikin rumah atau membangun. Jadi makanya saya memang punya tradisi kalau ada hadis sahih, biasanya saya pemaknanya itu ikut Imam Syafi'i karena saya memang sangat mencintai Imam Syafi'i. Di antara beliau ketika maknai tadi hadis Imro'atan al-Khusam itu, setelah beliau cerita riwayat, terus beliau melogika tadi, jika haji wajibnya karena istitoah, maka secara lugat orang yang lumpuh tapi mampu secara finansial akan dikatakan yastati wa ayyab niyaga, dia berstatus mampu bikin. Berarti yang mampu secara finansial tapi lumpuh secara fisik tetap wajib haji, karena orang sepakat seperti itu ya berstatus mampu. Lah nanti kalau ada ibu-ibu tadi seperti yang saya ceritakan tadi, biasanya orang kampung itu kan punya ibu. Kalau kasaran kok penak kowe, walaki nak sing nak IP wong mlete. Sita itu kaji dhewe gitu. Kan kadang orang itu punya ibu. Kok enak kowe sing kaji aku sing bayari kan gitu. Nah itu bisa dijelaskan. Anda tetap semuanya kita mencintai kalau Ka'bah itu ramai. Imaratul Masjidil Haram termasuk fardu kifayah. Saya masih ingat betul tahun 87 ke 90-an. Orang belum marak haji seperti ini. Itu kalau ada orang-orang kaya yang masih sahih lah, masih bakhil, masih tiga. Itu disuruh datangi bambu, disuruh haji. Kalau belum mampu karena wong desa itu emanatul tegalin sawah itu, aku sing nalangi. Sampai tak cerita ini cerita ya. Mbah Zubair itu ketika wafat itu termasuk punya utang banyak. Iku ora utang koyo kowe buku rokok, buku beras. Utang ramu itu wong ra keramat. Itu enggak kan. Dulu itu kata Mbah Mun, mergo Mbah Zubair itu saking kepingine wong desa itu sadar nopo haji. Jadi Bang bermuni Pak Ber nak bilang Pak Ber aku rung di duit, tahu tan. Jadi beberapa orang ditasjek sama Mbah Zubair, diwanekno cara Jawa. Engko tahu tan. Akhirnya Mbah Zubair sendiri kan ada orang kaya raya utang wong. Nah di antara yang bantu beliau itu Lala pernah Pak D sama saya, keluarga dekat sama. Misalnya ibu saya, jadi Pak D misalnya. Jadi akhirnya ya utang itu dibayar bangun, yang nyaur kan. Tapi ini kan betapa kearifan, makanya kalau putra-putranya bangun miyasar
sebegitu mudah beliau ngaji di Mekah, apa mudah ke Mekah. Itu barokahnya tirakatnya Basir sampai seperti itu supaya orang mencintai masjid Haram. Dan aku rata cerita ini, macam bangun saya suka ya gampang ya, terus goblok. Semua rai ramah. Mulanya takut ahlinya. Aku yakin ke beberapa terang tak mesti ngomong. Ya bangun dia gede mesti wae gampang apa? Haji. Tak pun marah. Islam nona ya kemarin. Dulu kata Islam itu tidak sesensitif kayak sekarang. Apa tahu kafir terus nanti? Orang kudu kono, mas saya ngaji ra khatam yo. Dulu zaman Nabi itu ngendikan Islam iman itu dimakna ya ini. Kadang makna dari kafir menjadi Islam, kadang menjadi Islam swasta jadi negeri, Pak. Jadi kalau Islammu ini swasta amatir, itu dinaikno kelas lewat ngaji mahali. Ya gaya-gaya nanti Pak. Jadi dulu itu biasa, Mu'ad itu kalau ketemu temannya masyhur di hadis-hadis. Ta'al nu'min bina sa'atan. Ayo Rene tak ulang iman. Jadi ta'al nu'min bina sa'atan. Ayo Rene ngaji. Kita ayo iman bareng-bareng. Jadi yang dimaksud Nabi al-iman bid'un wasitun nabi terus ini ala la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anitor. Jadi dulu sahabat bilang misalnya rohan ya. Ya, kan iman itu ada 60 berapa? Bid'un itu ya angka 3 sampai 9. Terus kata Nabi ala la ilaha illallah yang paling tinggi adalah kalimat wa adnaha imatatul adza anitor, yang paling rendah dari bagian-bagian iman itu adalah bersih-bersih. Jadi dulu itu kalau ro'an ya sahabat dulu kalau ro'an mau bersujud, ayo iman jong iman gitu. Jadi misalnya sampai rabi ro'an, ayo iman. Itu dulu nggak sensitif karena orang masih alim. Kalau sekarang ngomong gitu, lah bangunin kafir tuh ya. Oh dasar atau ngaji. Makanya saya itu termasuk resah ya, bahasa-bahasa di hadis itu sekarang hilang. Saya termasuk orang yang masih mempopulerkan. Dulu itu biasa. Sahabat ketemu sahabat, ta'alu nu'min bina sa'atan. Ayo Rene, udah iman sebentar. Maksudnya dijak ngaji itu bagian dari apa? Iman. Jadi dulu iman itu gampang. Makanya ikramul jar Nabi istilahkan ya iman. Coba sampean mafhum. Hadis ini nak tahu krungu kebangetan. La yu'minu ahadukum misalnya hatta kada wa kada. Orang enggak iman sebelum mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Artinya famahabbatul yusamma iman. Dari situ aja kan sudah kelihatan bahwa iman itu udah harus kosok balinnya kafir, udah harus kan. Paham ya? Yang mana generang itu amin tapi jahalah amat itu dari mana? Amin tapi kalau agak menjadi bahasa semua mau tenang. Oh boy, mangkel maksudnya. Mulang mari mangkel. Pengulang mesti kepen muridnya Pak. Orang apa-apa. Mulanya jadi kiai agak hati gede, raiso. Itu hati gede, hati. Itu para pangeran. Nilangi apa ya? Nilangi mangkel. Aku harus kaku hati. Iki sepili umat ikan ini. Paling. Jadi ngilingi imamit, ngilingi apa? Imam. Mergo kula ya ra siap misalnya ketemu Kanjeng Nabi terus kowe tahu mulang umatku, boten ora wani. Semangkelas tetep ulang-ulang. Tapi kira dimangkel. Mesti Nabi lho untuk maklumi. Maksudnya maklumi ya sepanjang ngomongnya mangkel kok. Sing diulang gitu maksudnya kan. Jadi itu sah, mangkel mulang itu sah. Jadi mulang itu ragu dulu gol, boten. Lo sai-sai samu Quran iso aku lho dul. Sampe tak terang. Dhisik iku sahabat, batan-batan tekan Nabi ku yo fair. Ya jajal sampean kepengin mulang muridnya paham. Karena paham to. Kowe didik bojo ora ben harmoni utawa ben ora judes cerewet. Ketika cerewet mantel kan. Wong itu padha rabi kepen dicukupi. Ketika sing lanang iso cukupi mantel. Mantel mesti mantel. Iku nak sampean wong Quran iku maklumi, pangeran maklumi. Gak oleh misalnya kok kula mulang, aku mulang ning Mbah Salu semeneng. Gak iso, mantel ngomong mantel lah. Di kula mantel tenan. Nah itu ana ceritanya. Jadi sahabat itu Allah itu fair. Fair itu ya fair. Wahai sahabatnya Nabi, kamu wajib perang.
Itu ya di perang, maksud perang melawan kafir harbi, orang perang melawan kafir sing harbi. Ya Quran itu kayak kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Jadi sahabat tak kok iya, perang ke seneng to, ya ora seneng, gak kok mangkal. Ya perintah pangeran. Tapi mangkal ya ora seneng. Nah kiai kan gak sok suci itu di. Aku mulang masuk sendiri. Ayo gaya tok. Kowe nek takok, Gus jenengan mulang kula seneng ta ora? Mangkel. Jelas apa? Tapi tak lakoni wong perintahe. Apa? Wong kowe umat Kanjeng Nabi. Kalau kowe umat Fir'aun ora tak ulang. Sehingga dulu itu sahabat justru itu ono ganjaran, makanya ana istilah khuffatil jannah bil makare. Surga itu dikepung ke barang sing ora nyeneng. Dadi cara ulama dhisik kok takoki, "Mbah amin tahajud terus, bunyi-bunyi melek, enak." Ya ora enak. Mangkel banak tangi itu, ya mangkel jenenge tangi itu, ora mangkel kon salat. Lah kok lakoni kepengin suwarga. Tetap statusnya bil makare, khuffatil jannah. Jadi kalau kowe mulang kowe kok seneng niku mari swarga. Mergo ora seneng kok tetep mulang. Wong ra paham kok tetep mulang. Wah, iku hebat swarga, yakin. Khuffatil jannah. Napa? Bil makare lan barang-barang sing ora. Itu bedanya Quran. Quran itu fair. Jadi kalau rasa seneng itu ngomong rasa seneng. Cuma masyhur cerita perang Badar. Perang Badar itu perang paling nggak masuk akal di dunia dalam sepanjang sejarah. Yang perang kok pedang itu gentenan. Jadi sahabat 10 pedang isi. Nah kendaraan gentenan sih wajar pedang itu. Gentenan apa dibacok sisinya pedang. Jadi paling parah perang Badar. Barang perang itu gak masuk akal ya Rasulullah, perang ini tidak masuk akal, jangan teruskan. Ini tidak masuk akal. Nabi yo relax. La akhrujanna walau waqti. Kalau kamu udah ikut perang, saya akan berangkat sendiri. Karena perang paling gak masuk akal itu perang. Itu orang pamit mau ngambil pedangnya atau ngambil kudanya atau bikin bambu runcing. Itu Nabi gak boleh. Saat itu juga harus perang. Macam agak unik perang. Bareng Nabi mau berangkat sendiri, sahabat melok Nabi yang menyaksikan itu berangkat semua itu. Lho cong kok melok jare perang masuk akal. Lho soal derek kita ada ridho dengan perang sendiri. Kalau tetap derek. Lah kok ibadah mati. Jadi ketapal kancane enggak pening jape mati. Ning dine Badar. Karena enggak masuk akal. Jadi kalau ditanya temannya mau kemana? Apa mati? Di mana? Di Badar kan? Karena yakin kalah, perang udah bawa pedang. Tapi tetap berangkat. Ditakoi, lah jare Jawa kan, lah kok berangkat? Ya kalau kan seneng jenengan. Tapi orang seneng perang. Lah kok ora seneng ya perang kok enggak masuk akal. Itu Quran. Sehingga redaksi dalam surat Anfal itu bagus sekali. Apa kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Redaksikan Quran di lakarihun. Muhammad, kowe perang Badar aku ya ora wong mukmin perang ya ora seneng. Mergo ora masuk akal. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Ora trimo karihun, lakarihun, sangat gak seneng. Kan atako. Aku mulang negeri seneng ta ora? Jelas. Lah kok lakoni Gus? Ya mergo delok ketuaan. Delok imam, napa? Justru ora seneng iku ganjar. Karena kadang ustaz mubalik di umat kan seneng, dianggap aspek rezeki. Ya oknum tapi akeh. Wah itu rapat itu ganjaran. Gak mati akeh. Nah, redaksi ini jelas wa inna fariqam minal mu'minina agar mereka enggak suka. Terus yujadiluna fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Jadi kemudian Nabi ketakoki kancane ning dia mati. Ning ndi ning Badar. Lah kok ngerti nape mati? Lah perang raga apa ya? Lah kok tetap berangkat derek Kanjeng Nabi. Justru itu hebat sahabat. Ora cocok kowe loyal. Tak kowe kan gak loyal mbek wong ngene cocok ku nafsu kowe. Jadi itu justru itu nunjukno betapa sahabat itu afdhalul qurun. Generasi ora cocok kowe loyal. Ya ora cocok, perang gak masuk akal lu nuruti akal ora cocok, tapi tetap juga aku ini di sekolah Mahatali. Di sekolah Mahatali tak ulang nih kalau terbilang. Orang cocok tapi tetap gak apa-apa tak jajal. Jadi ukuran loyal itu
nganggo metode yang paling nggak masuk. Kurang tahu tak jajal, mulane loyal meragukan. Pemenang Mbak wis ngerti di guru Joko Tua dibarno. Nanti golek-golek dhewe. Koyo ono sing setor Pak lo, ora bukan. Lah tapi nek ono wong elek lamar cah itu, terus sing elek dalillah yu'minu ahadukum hatta yu'minu. Kowe kudu ngergani seneng. Jare sing wedok kowe kudu ngergani seleraku. Jenenge wong ra pengen dibojo elek. Ya bar. Kalau terus kok. Jadi justru itu sahabat itu afdhalul. Quran ngendikan wa inna fariqam minal mu'minina ora seneng tapi dilakoni. Mulane di antara ngamal sing ganjarane gede ku al wudu alal makari. Ala unab dihukum ngene-ngene terus kan di antarane apa saya perlu cerita ke kamu ma yaqwahu bi khotoya sesuatu yang bisa melebur kesalahan. Terus qaulu bala ya Rasulullah. Jawabnya Nabi apa? Al wudu alal makari, kamu wudu dalam posisi yang kamu tidak ape turu wanyep-wanyep tetap wudu. Mergo kepengin turu dalam keadaan suci. Karena wae panas wudu kan kowe ora dikongkon wuduhe kepen gebyur. Tapi wong saiki itu ndak, Islam itu mau dikelola secara nafsu, itu keliru. Kalau pulang ulang ke Mahatali mulai tahun berapa di sini itu gak tahu, kalau komplain gitu. Karena pikiran saya sedikit ini mati kanjeng Nabi. Memang kalau raman terus mati. Jauh nak takut pangeran, gak boleh ulang Pak. Kita ngertos gitu. Oh kayak jenengan itu ulang kok repot. Nanti juga Pak. Jadi itu konstitusi. Lalu kalau gue bojo, pangeran ramah bojo, gue jujur di bojo kan dia rasa. Pangeran dia malu, dia rasa tengah musim, tapi dia tetap konapi. Lalu apa bojo ya apa wae. Lah seneng, dia rasa tengah jamu seneng. Itu hebatnya Quran. Fair. Menyebut wa ashiruhun nabil ma'ruf lakin karintumuhunna fa'asa antakrahu syawat ala fi khairan katsira. Jadi pas domel-domeli bojo ke seneng. Ora seneng. Pangeran yo ngendikan, kowe ora seneng. Tapi dalam ketidaksenangan kamu mendapat kebaikan yang banyak. Kok keren? Wong lanang dalam bojo meneng keren. Dianggap orang bisa ngelola emosi. Wah, ya. Wah, nanti lama-lama dapat gelar keren. Wah, itu orang yang bisa memanage emosi. Pelaku sejati wal kadhiminal wa emosi sudah. Tapi aku gak yakin bisa terus. Tapi ini mau cerita. Jadi wong ora oleh munafik, gak gedeng ngomong. Quran redaksian Pak Inkari itu muhunna. Ketika majukan kita luar kurhun. Mari kalau kita tahu aku cukuman aku kejinan pulang pulau senang kau dan saya borat tadi. Tapi bukan dulu itu lama ditanya gitu dia saja. Aku pulang dulu ras. Tapi tetap tahu. Mergo perintah Allah dan Rasul supaya pulang itu gak nuruti nafsu. Kalau sekarang enggak jawab gitu sensitif. Orang senang mau dilakoni. Orang tahu ngaji. Jadi konstruksi Islam seperti ini mulai hilang, makanya tak hidup-hidupkan. Jadi dulu itu konstruksi Islam utuh. Jadi orang sahabat itu nuruti teori orang seneng perang Badar, Karwan kalah kok dilakoni. Tapi tetap berangkat. Kenapa? Ya dari anak Rasulullah. Tapi ya tetap rasa seneng, ora masuk akal. Barang ora masuk akal kan akal gak bisa nerima. Ya disebut kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Mereka agak suka yujadiluna fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum. Mereka yang berdebat. Kanjeng Nabi tidak debat. Kanjeng Nabi ini perang pengen menang atau perang pengen mati. Jadi Kanjeng Nabi tidak tahu itu. Ya Rasulullah ini perang pengen menang atau perang pengen mati. Nah kepengen menang aturannya orang ini iki ora imbang. Nah kepengen mati ki kode mawon nek perang pengen mati. Tapi cuma takut itu Kanjeng Nabi ya takut. Lah terus kowe piye? Dia tetap dari jenengan. Kita tetap loyal. Gak masuk akal lah tetap loyal. Lalu jogeman dewan sahabat ora bakal iso wong liyane sahabat imane nang iki. Wis ape ilmu P3 kok kira ora masuk akal milih PKB. PKB ora malok akal wis peleh Nasdem. Tetep sing mlaku akalem dhewe. Ayo kena loyal be aku tak ono candalem sing elek Nasdem. Padahal pokoknya ya sinten mawon kulo. Gayane. Ayo Bapak loyal. Ditokno cak merongot ora.
Padahal gaya nih samina. Gaya. Jajal. Pak, kalau naruhan pondok aja, bayangan naruhan nyapu dalam bareng. Pak, kalau naruhan aja, ya sekarang kosong WC. Wah. Setiap kalimat itu orang itu kan mesti menafsirkan sendiri. Dan main ya kalau dengan pilih nosinten mawon purun. Dia ini diversi. Maksudnya yang seperti ini, tapi ora diomong no. Bareng sinten mawon dibuktekno untuk celek, bunga-bunga itu. Waktu kali wong wedok lagi seneng sing lanang, Mas, nak kepen apa mawon padha kula dukung, Mas. Sing lanang aku ben wayo. Padahal muni apa saja, Pak. Ya padha, misale ana wong di omah, wis iki anggap umam dhewe terus mlebu kamarmu. Makanya dalam ilmu usul fikih itu pamamin amin illa wa yataqayyadu bil taksis. Setiap lafaz am pasti ada apa? Taksis. Karena tidak mungkin. Mulane tak pesen ya ojo geman wani sahabat. Mboten bakal ono orang yang imannya menandingi. Lu karuan ras melok perang. Ya santai. Nabi yo kadang yo kudu guyu, kadang yo musuh. Jadi dari Nabi tak kok bening di, tak kok kanca-kancane sira melok, mati. Ning dine Badar. Daripada arep-arep menang barang mukhal ya semuanya sampai mati. Makanya Quran ngresdakseno ka'an nama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Mereka seakan-akan melihat kematian di depannya. Yang durun ningali. Tapi tetap dilakoni. Dadi sampai mati dilakoni mergo demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara iman kita itu masih logika. Ya mau. Gayamu ada kiai, tapi tetap dengan sekian cara. Sebenarnya kiai tugas di tugasnya yang Thailand gaya jadi tugas Gunung Kidul semelakunya itu tolong dino lagi dok. Seneng kono neng desa terbelakang wong elek-elek asune akeh. Kira-kira gremeng tuh. Ini tugas sudah di Eropa, seneng. Seneng ya bertugas mulang Islam, belum orang ayu ngono ya. Tetap uangmu menyimpan sekian catatan, gayanya dok loyal itu gaya. Tapi aja seudon. Yang sahabat itu tidak itu semua, sahabat itu melebihi itu semua. Nabi merintahkan sesuatu sing cara zahir gak masuk akal pun mereka loyal. Makanya Allah nak uji sahabat itu sampai luar biasa, sampai ana gelar radhiyallahu anhum wa radu. Makanya ciri khas ahli sunnah adalah tidak membenci satu pun sahabat dari semua sahabat. Makanya setiap khas ahli sunnah itu wasahbihi ajma'in, ada tambahnya wasahbihi ajma'in. Kata itu kita kata pembeda dengan Syiah. Kalau Syiah kan sahabat sebagian yang mereka pilih, kayak Sayyidina Ali ini. Ciri khas kita adalah mengatakan ajma'in semua. Karena nggak akan ada orang iman kayak sahabat. Mungkin gak masuk akal dilakukan. Tahu no sahabat paling ganteng cinta wong paling elek cinta wong ayu sing ayu itu Mbak Barang. Jadi semua sahabat dan sahabat. Apa saja. Sama tak ceritanya awal dikatakan Madinah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi hijrah itu angkatan pertama wis 500. Iku wis kere cek gawa anak bojo, kere gawa anak bojo hijrah. Itu sahabat saking apiane itu dhisik jenenge Jek Yasrib. Abdurrahman bin Auf dia manggon omahe Sa'd bin Ubadah, dia manggon omahe sapa wae sapa. Terus Nabi sisi kebingungan 500 orang harus ngenger di tempatnya orang. Terus sahabat Ansor sing bojone papat kon megat loro siji kok dikekno sing wajib. Terus pokoke tapi Nabi tetap kepikiran karena harus memanage. Sesuai wong Ansor ngerti Nabi ku bingung, mergo memanage. Memanage itu artinya jaga rasa yang punya. Akhirnya wong Ansor matur ya Rasulullah hadhihi madinatuka ya Rasulullah taf'alu fiha ma tasha. Wa ma akhadta minna ahabbu ilaina mimma amsakta. Semenjak itu diarani Madinatul Rasulullah. Itu yang punya tanah ratusan hektar matur ke Nabi, ya Rasulullah ini tidak tanah kita tapi tanah engkau. Silakan kau bagi ke siapa terserah engkau. Bisa Nabi gak pantese wong iki kon urun piro? Pantese wong iki kon urun. Ya, artinya apa? Pemiliknya masih orang Ansor, Nabi sebagai manajer yang ngatur.
Tapi sahabat Ansar ada yang ngerti, Nabi kita kok kebingungan karena ya tadi tetap akhirnya kan ada rasa. Ini tak jalin sakmene kakian ya, ini kira-kira orangnya ikhlas. Ya, tapi akhirnya ngomong asesor. Iku matur ya Rasulullah hadhihi madinatuka taf'alu fiha ma tasya. Wa ma akhadta minna ahabbu ilaina mimma anshatam. Kudunya wae jenengan. Terserah jenengan kayak nasi. Dan yang engkau ambil itu lebih kita cintai ketimbang yang engkau tidak mau mengambil. Terus akhirnya Nabi leluasa. Semenjak itu orang jalan Madinah, orang jalan Yasrib tapi Madinah itu Rasulullah karena kota itu dihakok no Madinah. Kau iso bayang. Ayo misalnya dia, ya persona apa mau pulau suka nih maksudnya ya kita terus kudu. Barang dia ini menen, aku pengen alpatem. Dia yang mau ngono ki opo. Saya takut kalau mau final sama baliagan. Serau sayang kayak ngono. Jadi ngomong aja nih kiai, nak nyuwun pitik kula dulu. Nak liyane kula pikir-pikir. Daripada sok ikhlas tapi jebule. Nah sahabat ora ono. Sampai nama Yasin itu hilang, makanya dulu bahasa Madinah itu sebetulnya kan maknanya kota. Tapi idza utliqatil Madinah fa maknaha Madinatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu memang nisbatnya Madinah adalah Rasulullah. Karena nama Yasrib itu hilang berdasar hadhihi Madinatuka ya Rasulullah. Akhirnya Nabi leluasa tapi Nabi karena orang yang enggak nuruti nafsu semuanya itu untuk orang muhajir. Setelah futuhat, saya ulang lagi setelah futuhat. Iku sahabat Ansor dan muhajirin padha nangis. Terus kira arah iso nglakoni, wis mukhal. Rungokno wae berbeda isin ngono tok. Wae ngaji iki ben wong isin. Isin mesti ora iso berjuang atus apa? Engko nek wis isin bener, engko nek ora isin fasna mak sita di dalam tastafi fasna. Jadi baru kayak ngaji wong duwe isin. Narata terang kowe sok pahlawan. Akhirnya wong Ansor itu ketika Nabi futuhat karena Bani Nadir Quraisy itu kalah. Terus wae kanjeng Nabi. Sahabat Ansor diceluki kanjeng Nabi. Tanah yang sekarang dipakai orang muhajirin itu tak ganti. Sahabat Ansor nangis, tidak bisa ya Rasulullah, sesuatu yang sudah kita tinggalkan hilang, kita ikhlaskan, tidak mungkin kita terima lagi. Itu maksud Nabi supaya tidak ngambil kebijakan itu, kebijakan ganti itu supaya aku yang seneng kan, seneng harus tahu ikhlas, lagi balik alhamdulillah. Nah, orang muhajirin ya sama, orang muhajirin juga lucu, gak kalah keren. Ketika mereka hijrah secara dadakan, tanah hektarannya juga ditinggal. Makanya orang muhajirin diistilahkan apa? Lil fuqara il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Orang-orang ini fakir karena terusir dari hartanya. Nah, fakir kan fakir asli banget, makanya memang asli fakir. Bapaknya fakir, baik fakir. Nah, fakirnya muhajirin karena ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Bareng Fathu Mekah, orang-orang kafir yang dulu menguasai hartanya orang apa? Muhajirin. Bareng Fathu Mekah itu dibalekno ya ora gelem. Ora le dul, aku isin donya iku pas tak tinggal tak kena pangeran kok balik. Ya ora usah. Kowe lho isin. Ayo. Pas orang Arab, makanya enggak mungkin kita menandingi imannya Muhajirin dan enggak mungkin mukhal. Tapi nak pahami ini itu benar-benar khairul qurun qarni, sebaik-baiknya generasi adalah generasinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya maksud saya yang terkait pelajaran fikih ini, saya ingin Anda paham teks kayak saya. Maksudnya memahami logikanya, orang sekedar khairul qurun qarni, memang ada konstruksi pikirannya kayak tadi. Imam Syafi'i memahami haji makdum karena memang statusnya mustahil. Kowe nak nganti ngono pantes mata, iki sudah lah. Nah ora ojo sing yakin. Tapi itu sudah. Tapi aku ojo kon ngakoni. Wa iqrar alal batil. Aku ora rencana tuh yakin. Nak kon delok gelem. Ora banyak seni mu. Beda lho, delok banyak seni. Dadi kok undangane Gus tolong tonton. Iku aku teko. Tapi nak Gus saksikan bahwa kami gak teko. Oh saksi iku kudu ikrar. Oh tau ngene, Gus nyuwun sewu sakene teko. Teko. Iya. Sakake wae ibadah.
Karena apa ya? Ilmu itu kualifikasinya itu berat. Dulu sama tak cerita, Imam Bukhari itu jadi ulama itu diuji 100 ahli hadis yang mutar-mutar sanad. Di sana tuh diulang-ulang. Terus Imam Bukhari disuruh sampai seperti itu. Aku masih ingat bangun kalau ngetes putra-putranya, kan bikin teks khutbah itu sebelum seminggu. Nanti Jumat berikutnya dulu bangun masih sering khutbah pakai bahasa Arab, kurang 3 hari. Terakhir itu kurang 1 jam. Kalau 1 jam kok Gus Zofur atau Gus-Gus itu bisa, berarti sudah malaka. 1 jam sebelum khutbah kan bikin. Nah seminggu kan saya boleh-boleh kamu tolong dino ya rada supek. Karena 1 jam kok iso berarti. Tapi nak wani tak jatuh. Saya itu masih menangi periode dites seperti itu sama Bang. Mana pantas sih lo ya alim tenan, malami panse. Aku orang ngetes Pak Haris. Gurumu ya tak tegur lulus ora. Adane ki mbak aku putu, lha gurumu yang muridku berarti kan putu kan. Jadi kena sanate langsung aku ngelamat, napa? Pak Haris ra kuman Fatihah. Oh, jadi sampean tetep kudu nganggo sanad nazil apa? Haddatsani Pak Haris qol haddatsana Gus Ba. Ora oleh, meskipun ketemu aku langsung haddatsana Gus Ba. Lah iki buta kodi. Makhluk gaib iki buta kodi. Enak ya. Saya tidak akan melatih keangkuhan seperti itu tidak baik. Ya salah, saya tidak akan melatih apa? Keangkuhan seperti itu tidak baik. Itu mahal adab apa? Kecuali yang tamu-tamu itu sudah penting. Penting itu mahal tali itu mahal adab apa? Nah, orang takut. Lu jangan kan ngasih Gus langsung kenapa lewat Pak Haris? Anak min ahlil adab. Karena kita termasuk orang yang punya apa? Adab. Saya ulang lagi. Jadi apapun hebatnya teks hadis sahih itu tidak akan senyaman kalau kamu memahami bil akul salim, bil dzauqis salim. Kayak Imam Syafi'i memahami mustaqim. Jadi terus koyo enak. Ana wong lumpuh. Ambek Nabi tetap diwajibno kaji lewat putrine. Tadi malah putri. Itu nunjukno betapa niyabah itu syaratnya agak ketat. Tadi yang mengganti anaknya kan putri. Itu cukup. Tapi hadis sahih itu menjadi sangat nyaman ketika kita bisa memahami bahwa tadi syarat wajibnya haji mustatik dan orang lumpuh yang punya harta kita mengatakan dia mustatik bangun rumah. Kalau dia mustatik bangun rumah berarti juga mustatik haji. Berarti ketetapan kewajiban haji. Jadi maksud saya kayak apa sakralnya hadis sahih kalau dikawal dengan al-aqus salim ad-daubus kayak rabi. Nabi itu urusan biologis, tapi mari swarga. Kayak apa kalau itu kita salurkan haram? Kan yo mari neraka. Kalau kamu memaknai itu, bukan luar biasa jenis payu rabi. Lah contoh ketuaan wis ra sunat. Tapi kan terus clear cara memahami. Tapi nek mau contoh anika sunnati faman rohiban sunnati falesa min itu kan. Tapi kalau kamu nikah gara-gara nikah saya ada zina, gara-gara nikah punya turunan penerus sujud, penerus rukuk, gara-gara saya nikah ada musyawarah, ada bisana, terus jadi kekuatan Islam kalimatan wahidah. Itu kan luar biasa. Terus mau coba hadis paman rohiban sunnati, lah anak nikah terima hubungan intim kawin terus turu bareng terus ngilirik warisan masing-masing. Itu orang nikah sudah dimaksud Nabi itu. Itu nikah yang dagang. Tentu yang dimaksud Nabi itu tanah kaku, tanah salu, taka salu, fa ini mudahin kumul umam kenang nikah, nang anakmu akeh karena saya bangga dengan umat banyak. Maksudnya bangga kalau umat ini menjadi umat sing umatan wasaton, umat sing sajidun, syakirun, hamidun kan luar. Kemudian sama cokol itu, wow keren. Tapi kemulu-mulu anak cita-cita. Mergo nek cita-cita ngono jare malaikat kowe sik sing iso, kok anam gampang. Gus mau pendia anak alim alama hafal Quran ahli tafsir jare malaikat wis. Biasane anak itu anut kacang anut lan. Ora usah dicita-cita ngono ora usah. Demen diguyu malaikat ya. Sing wajar ae. Lo pendia anak Gus nak salat iki madhep kula nak salam ngalor sik. Iku malaikat masih mau lah mendengar itu masih. Mungkin Quran ya hafal kalau ibu iso ya anak walim alama hafal Quran. Lah iya ibda binafsi ta'ala. Kabeh ibda kabeh kitabe Allah dimulai dari siapa? Diri
Di malaikat jawabannya kuis, kok liane iku gampang. Dong ya. Wis pinter ngono. Wis iso sudah. Ya sudah. Tapi undangan khusus aku ngono. Gus tulung sakit. Wis ada kontak saya ini gak oleh. Ya setuju, tukang gawe undangan kok dikonfirmasi. Sing khusus aku. Nah liyane mbok sak uni-uni ngono. Pokoke khusus aku. Ya jadi jelas ya terus ini kalau suwon ini jangan sekedar ngaji. Pokoknya kalau sampai punya keluarga yang lumpuh itu tolong dirayu supaya ikut memutuskan haji. Ya meskipun akhirnya niabah tapi ikut memutuskan haji supaya dia yang berstatus haji. Ya tapi rasa janji kok geger. Tapi kan setidaknya ketemu Allah itu dia ikut memutuskan. Tapi kalau dia kadung mati dan warisnya tetap menghajikan, sebenarnya warisnya menghajikan itu karena kewajiban harta bisa diwaris tirka ini kalau menghajikan yang mati. Tapi orang ini insya Allah kan berstatus tidak pernah ingin haji. Jadi dihajikan tapi berstatus tidak pernah ingin haji. Tapi kalau dia ketika hidup ikut memutuskan, maka dia berstatus ingin haji dan hartanya sudah ditasarufkan. Maka seperti ini manfaat sekali. Bagaimana dawuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi dawuh aro'aiti laukana ala abika dainun faqadati yanfa'uhu. Jadi Nabi jelas, seandainya kan bapak kamu punya utang, kemudian yang bayar kamu manfaat enggak? Perma tadi jawab manfaatnya seperti itu haji. Haji adalah utangnya bapak kamu dengan Allah, ketika yang bayar kamu juga cukup. Tapi hebatnya ketika hidup kan ini, yang penting itu kata kuncinya orang itu mati itu terlibat. Dong ya. Saya mohon karena ini amanat ilmu ini agak urut ngaji saya, tapi memang saya niati dari rumah. Ini sudah saya kopi, memang saya niatkan tak bagi. Karena ada yang nggak punya kolibi, nggak punya kolibi ya cukup pakai yang di takbir apa? Kolibi yang nggak punya pakai ini di muhadzab ya. Kitab ini yang saya kopi ini kitab apa? Kita tahu di antara indukan mazhab Syafi'i adalah kitab apa? Wadzab yang disarai Imam Nawawi jadi kitab Majmu'. Jadi kitab apa? Majmu' itu fi syarhil muhadzab. Jadi ya kitab kesayangannya bahasa halus di antaranya kitab muhadzab. Jadi jelas clear ya. Jadi ini harus jadi gerakan kalau punya keluarga. Tapi rasa bayangno secara nasional sing ngatur kuwi sapa? Mesti keluarga bayangno yang keluarga yang mampu tapi di antara dulu apa? Makdum itu ya bisa macam-macam lah. Sebetulnya dia sehat tapi waiting listnya itu sampai 20 tahun ke depan. Menurut saya seperti itu ya sudah tetap daftar haji negara, tapi sekaligus juga memadumkan diri. Jadi pada kapan-kapan mati terus enak. Jadi double aja kan nggak masalah, pengiran suge. Nah gue bantah berarti medit. Misalnya gini, saya pernah ngadepi satu kasus gitu. Orang itu masih sehat. Tapi secara zahir, maksudnya sehat sama aku, sama ngopi, sama misoi wong kok sehat. Misoi itu bukan karena terus barang apa enggak, artinya dia bisa mengekspresikan kebencian, berarti kan sehat. Karena wong stroke apa misoi ora iso. Artinya enggak bisa mengekspresikan. Tanya saya, orangnya kebetulan setengah soleh. Tapi setengah medit. Tanya saya gini, Gus, saya ini punya uang 25 juta. Betul pertanyaannya gini. Saya pakai daftar haji apa umroh? Karena saya nggak punya pilihan. Tak jawabin. Gue jenis wong soleh setenanan atau orang? Orangnya kebetulan dia mau setengah soleh, setengah medit. Kan ketoro lah orang ini. Nah, memang ini penting kan. Aku tak tahu. Kalau kepinginnya haji. Gak oleh duit selawi juta kok takdimus sunnah alal fardi. Pikirannya dia kalau umroh itu takdimus sunnah. Pikirannya dia. Ya rada setengah goblok ngomong hajane umroh kan ya wajib juga, bukan bisa dibilang sunat. Makanya setengah soleh tak bilang kodene logikane rada kacau. Ai jenenge dene ra wong alim nak logika ngono aku ya ora pantes. Kecelok ulama keliru. Lah maksudnya ya keliru ya wajar jalah ya kepleset tapi nak iki keliru asli mana? Ya keliru asli tau. Dia ujuk-ujuk kok menstatuskan umroh sunat itu dalilnya apa coba?
Kadang kan ada masyarakat, aku umroh mau kaji, yo kudu kaji umroh mau. Sunat itu kalau umroh sunat itu dalil ini ada enggak? Mazhab kita mengatakan umroh itu sunat enggak ada kan? Tapi sing biasa ngomong itu banyak enggak? Kan, anak ulama cara pantas betul. Cuma aku kadang ibu bokok personal. Akhirnya apa? Lah sampean soleh to? Di soleh. Enggak apa di soleh. Satu kowe jadi pribadi. Anak kowe soleh tenan kangen Kanjeng Nabi. Tak wajib umroh. Piye-piye kangen ora ono hukum. Keuangan Nabi mati-matian wis gak mikir haji wajib to ora pokoke sing gampang umroh ya. Umroh. Yo saya 2009 itu punya uang 16 juta. Zaman itu haji baru 21 juta. Tapi uang Kanjeng Nabi tenan tak berdaftar umroh. Ning atiku ngene napa? Gampang, dan umroh ketemu Nabi. Dua orang ngarep Kanjeng Nabi mustajab kok haji. Jadi tak kali. Berangkat aku umroh. Seneng raudhah. Haji Nabi umumnya tiyang nak donga teng mriki mustajab. Pokoke kula ben kaji juga. Nah mboten niki ra disalah. Bareng 2011, ini betul, ini cerita betul. 2011 aku punya uang itu sekitar 30 juta. Istri saya itu tak daftarkan haji. 2011. Dia ke daftar haji. Istri saya tanya, gajian besar. Hubungannya pangeran dengan aku biasanya orang repot-repot. Jadi itu kita daftar. Betul, saya nggak sampai sekian hari, saya bisa haji plus. Berarti sesuai perjanjian yang rombong. Dan kalau orang suka, tapi haji plus. Ya mereka perjanjian, dia tahu pangan kaji Nabi tak turutin. Ya sudah, terus. Saja ini kira sih salah. Bila mau kangen itu orang hukumnya. Oh kangen nggak ada hukumnya. Mau kangen. Lalu tak takut. Nak umpama ke soleh tenanan, pangan Nabi tak wajib umroh saiki. Tapi nak kue jadi perhitungan. Suan Nabi orang itu kabel Nabi kok taleng itu. Betul kemarin itu saya insya Allah malam Senin itu umroh. Ya gara-gara itu ada imam nawarin ke sini ada umroh hubungan imam gitu. Saya itu saat itu raja biasa ikut. Saya itu kenapa agak terlambat sebenarnya karena saya adab saja karena putra di bangun biar yang sepuh-sepuh dulu mulai itu bagus nanti. Ini yang terakhir hubungan itu sedikit saya memang dari awal maal adab jika ikut yang terakhir. Tapi tidak saya pikir ya saya ikut. Karena ciri utama orang senang itu tidak mikir. Jadi saya mikir. Umroh sih apa kaji sih? Ya itu soalnya pas-pasan sudah dari sini. Tapi kalau dia awalnya Gus kalau kangen Kanjeng Nabi, duitku mau selawe juta pi. Oh tak wajib nomor, wajib nomor tak warai itu ngaku. Dan dia orang ngono. Ya sudah disatuskan. Dan nanti misalnya terus dia oke daftar haji. Nah secara lahir umurnya itu tidak cukup. Misalnya kan sekarang tahun berapa? Misalnya daftar sekarang. 25 tahun berarti tahun berapa? 45. Terus doire dene iku saiki wis umur 35. Kira-kira wis takut balawoh ta kira-kira. Ya sahabat. Karek merancang hitung dinani kok. Nah cara saya jadi orang itu, andaikan saya jadi orang itu. Mesti saya dua-duanya ya tetap daftar haji. Tapi nak ana wong mondok Mekah atau orang Madura atau orang Medan siapa saja, saya akan memaklumkan diri, apa? Memaklumkan. Maksudnya kan secara fisik ya sudah, memang saya bilang, kenapa saya jaga ini mungkin ada yang fatwanya beda dengan saya nggak apa-apa. Ini masalah istihadiyah. Andai kan itu saya yang alami, saya akan memaklumkan diri. Artinya memaklumkan diri tetap daftar haji yang nunggu sesuai pemerintah karena kita juga loyal sama negara. Tapi tetap aku nanti duit tak mandul. Jalan santri kajinya apa piro kan? 10 juta aku kaji. Guling-gilingan nak kabeh kaapian iku saroah wasalu ila maghfiratin. Yo guling-gilingan wae. Lah kok ternyata peramati tenan nganti musim haji yo kajine. Dan aku mending tak rugi gaji begitu ya medit. Problemnya fatwa nggak dibilang medit itu repot. Aku bolak-balik fatwa ketemu wong. Repot. Yang senang pangeran kok nganggo perhitungan itu.
Ya dong ya. Jadi kalau suwon apa ngaji tadi selingan tapi penting ya. Itu nanti yang di Mahali pakai MJS 2. Tapi kalau yang nggak punya Mahali cukup pakai fotokopi itu dari kitab apa? Wadah. Nak kira terima cek aslinya nak duit. Kowe bodoh mau cari beli aku menang bodoh sih cukup. Pokoknya maknanya itu yang di Indonesia itu kurang keren. Hanya haji amanat badal mau. Nah sebetulnya di fikih kita itu ada yang qoblal mau. Jadi menapa makdum gitu. Napa kaji napa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.